Ketiga, pada saat keputusan Menteri Dalam Negeri ini dikeluarkan, keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 352 tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang pemberhentian sementara Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah dan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 1236 tahun 2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang pengangkatan penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keempat, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2023, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, 4. dan seterusnya di tempat. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Salinan sesuai dengan aslinya PLK Kepala Biro Umum Evan Nur Setia Hadi SSTP MAP pangkat Pembina tingkat 1 golongan ruang 4D NIP 1977 1124 1998 1001. Demikian pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, keputusan pengaktifan kembali Bupati Mimika oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah. Mohon berkenan Bapak Bupati Mimika Dr. Elvinus Omalengkes EMH dan pejabat Bupati Mimika Bapak Valentinus Eswito SIP MSI mengambil tempat. Selanjutnya berkenan pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah berkenan mengambil tempat. Kita saksikan bersama penyerahan surat pengaktifan kembali Bupati Mimika Menteri Dalam Negeri yang diwakili pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya, penandatanganan memori jabatan ditandatangani oleh Bupati Mimika dan pejabat Bupati Mimika yang disaksikan pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah.
penyerahan memori jabatan oleh pejabat Bupati Mimika kepada Bupati Mimika. Selanjutnya, mohon perkenan pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Bupati Mimika, dan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri untuk ada dalam sesi foto bersama. Mohon perkenan Ibu Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Bapak Bupati, dan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri untuk kembali ke tempat. Anyong. Bapak Ibu anggota hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Valentinius Sudaryanto Sumito SIP MSI Divisa. Amolong di mau TV saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bapak Ibu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terhormat Ibu Pejabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Rita Halu, yang pada kesempatan pagi hari ini bisa bersama-sama dengan kita untuk menghadiri kegiatan yang sangat luar biasa yang kita nantikan bersama, khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika, yaitu pengaktifan kembali Bupati Mimika, ya, Bapak Dr. Hertinus Omaleng SE, ya, MH. Kita beri tepuk tangan buat beliau. Kemudian yang terhormat Bapak Bupati Mimika yang kami kasihi, ya, Bapak Dr. Hertinus Omaleng SHMH, yang terhormat Forko Pimda, ya, Provinsi Provinsi Papua Tengah, Forkopimda Kabupaten Mimika yang hadir pada saat ini, ada Pak Kapolres, Pak Dandi, Kejari, Pengadilan, ada ya, Daniel, ada dan lalu kemudian ada dari Brimob,
kemudian ada dari kopi, ya, juga semua hadir. Bu. Di samping kanan ibu juga ada peserta yang kami kasihi dan kami hormati, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, seluruh masyarakat Kabupaten Mimika yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian yang tidak mungkin saya lupakan, yang terkasih seluruh teman-teman ASN. Para OPD yang selalu bersama kita membantu semua, terima kasih sudah bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Hari ini adalah momen menunjukkan kepada kita semua bahwa apa yang kita permasalahkan di 2,5 bulan yang lalu tentang kehadiran saya di sini itu tidak beralasan. Bahwasanya PJ Bupati dihadirkan hanya untuk kepentingan orang tertentu. Ya, hari ini itu terjawab, Bapak Ibu sekalian. Kementerian Dalam Negeri, ya, Bapak Menteri Dalam Negeri, Profesor Muhammad Tito Karnavian dengan tegas mengatakan semua ini adalah proses pemerintahan yang harus kita jalani. Ya. Kalau kemarin Pak Alvinus diberhentikan sementara itu karena ada hal yang harus diselesaikan. Kemudian menunjuk Pak Yohanes Neto, beliau juga harus menyelesaikan sedikit masalahnya. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk mendampingi Bapak Ibu. Tugas saya adalah menggantikan sementara untuk menjalankan pemerintahan yang ada, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih 2,5 bulan kita bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat berterima kasih Pak Bupati. Pak Bupati punya ASN yang sangat luar biasa, para pejabat yang sangat luar biasa, para OPD yang betul-betul konsisten menjaga. Ya, saya pikir kemarin teman-teman keseluruhan akan kecewa menghadapi saya karena saya berusaha untuk berlari kencang, tapi ternyata seluruh OPD kita, mulai dari Pak Sekda, ya, Pak Sekda, Pak Asisten, kemudian para staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kantor, kepala distrik, ya, kepala bagian dari sekretariat, luar biasa. Terima kasih atas dukungannya, atas kebersamaan kita 2,5 bulan itu tidak akan terlupakan. Ya, semoga apa yang kita sudah lakukan bersama di 2,5 bulan ini itu bisa tetap dipertahankan. Nah, saya yakin dengan kehadiran Bapak Bupati saat ini, dengan diaktifkannya kembali beberapa hari ini, saya yakin dinamikanya akan semakin menarik. Bapak Ibu sekalian, pasti beliau akan memimpin jauh akan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga Pak Bupati mohon izin, prinsipnya kami tidak mengubah seluruh kebijakan yang Bapak tadi tadi. Nah, karena kami yakin visi-visi Bupati Mimika itu tetap kami kawal dengan baik beserta seluruh perangkat kita yang ada. Ada beberapa hal yang kami lakukan, perubahan, penambahan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, ya, karena ini masuk di dalam usulan perubahan anggaran kemarin Pak Bupati mohon izin, ya, terkait dengan program padat karya di kecamatan. Kita ada program padat karya di kecamatan, kemudian ada penambahan honor guru yang kita ajukan, kemudian ada masalah pipanisasi yang kita lanjutkan. Sebenarnya itu juga program awal dari Bapak tadi. Kemudian ada program perumahan rakyat, itu juga menambahkan apa yang Bapak sudah lakukan, semua kita tambahkan. Tapi semua itu kembali kepada Pak Bupati, ya, sebagai Bupati Kabupaten Mimika.
Iya. Baik, Bapak Ibu, tentunya banyak hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, tetapi hanya waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Saya mendapat nasihat seperti halnya waktu saya pertama kali memasuki Kabupaten Pemilihan. Saya mendapat nasihat dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Nah, saya coba membacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini nasihat sebenarnya untuk seluruh pegawai Kementerian Dalam Negeri, seluruh pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Tetapi saya akan coba menyampaikan kepada kita semua terkait hal tersebut supaya bisa menjadi renungan kita keseluruhan Bapak Ibu sekalian. Hidup seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Ketika orang memuji diriku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku adalah titipanmu. Bahwa rumahku adalah titipannya. Bahwa hartaku adalah titipannya. Bahwa putra putriku adalah titipannya. Tetapi mengapa aku tidak pernah bertanya? Mengapa dia menitipkan kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehku? Malahan ketika tidak kembali, ku sebut itu sebagai musibah, ku sebut itu sebagai ujian, ku sebut itu sebagai perang, ku sebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak popularitas, dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, seolah sumber kita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendak. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku, dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku. Ku perlakukan dia seolah bukan daganganku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal setiap hari mengucapkan hidup dan matiku adalah untukmu. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, mulai hari ini ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana. Mau menuruti kehendakmu saja, ya Allah, sebab aku yakin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendakmu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin menjadi orang yang berkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku tak merugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerah-Mu. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur padanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin itu bisa. Semuanya menjadi mudah, bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik.
sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah jadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikan. Bapak Ibu, ini maknanya yang sangat dalam yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kita semua. Semoga kita mampu memaknainya dengan penuh rasa kasih di dalam hati kita. Akhirnya, saya pribadi, Valentinus Daryanto Sudito, pada kesempatan hari ini mohon untuk pamit kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, baik dalam tutur kata, dalam tindak tanduk yang kami lakukan bersama Bapak Ibu kurang lebih 2,5 bulan, kami mohon dimaafkan karena tentunya semua itu karena kegiatan dinas yang kami berikan kesempatan yang diberikan. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati. Salam hormat, selamat datang kembali. Semoga Bapak bisa memimpin sampai dengan akhir masa jabatan Bapak dengan baik, dengan sukses di membawa masyarakat Mimika lebih baik lagi ke depan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian. Om Santi 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 Om. Selamat siang untuk kita semua. Bapak Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang baru saja menyampaikan sambutan bersama di pagi menjelang siang hari. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Mimika yang terhormat Bapak Dr. Elvin Omar SPMH Indonesia. Ngomong, ngomong tinggi, naik kuat, luar biasa. Yang terhormat Ibu Menurut Papua, yang saya hormati Ibu Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang saya hormati Provinsi Papua, Papua Tengah dan Provinsi Kabupaten Mimika, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah dan Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, yang saya hormati para asisten staf ahli pimpinan OPD Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika, serta seluruh hadirin tamu undangan yang saya kasihi. Among Nimo Berdiri Saifa Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas pertolongannya sehingga pada hari ini saya dapat berdiri kembali di tanah kelahiran saya,
anak Musa demi kampung yang saya cintai. Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri yang telah mengaktifkan saya kembali sebagai Bupati Kabupaten Mimika. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Provinsi Papua dengan yang telah memberi perhatian kepada Kabupaten Mimika sehingga program pemerintahan dapat tetap berjalan dengan baik. Dan kepada Bapak Direktur Ekonomi Khusus Bapak Kontinus Sumiko yang telah bersedia menantikan saya menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Bupati Mimika selama saya tidak berada di tempat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya. Hari ini yang saya banggakan, saya berharap dengan kembalinya saya sebagai kepala daerah Kabupaten Mimika, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membantu saya kembali dalam menjalankan program pemerintahan. Saya juga mengajak kita semua terus bekerja dengan baik dan jujur di atas tanah ini, sehingga apa yang menjadi visi dan misi kita bisa terlaksana dengan baik. Mari kita berdiri sebagai saudara dan saling bergandeng tangan untuk tetap bersatu membangun Kabupaten Mimika tercinta. Ini jaware, amono di Bogotini. Tuhan memberkati. Sekian terima kasih. Bupati Mimika Provinsi Somali. Terima kasih. Dia jelek-jelek, tapi hormat juga memiliki. Anak negeri itu emas, Papua emas. Terima kasih. Yang baru saja menyampaikan sambutan bagi kita sekalian di pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu tamu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama sambutan pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah yang terhormat Ibu Dr. Rika Harun SOS PPL. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Allah, ini wajib membangun kami salam. Yang saya hormati Bapak Bupati Mimika, Bapak Dr. Martinus Kepala Sarjana Ekonomi Mahasiswa Hukum beserta istri. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Mimika, ada Bapak Ridwan Kamil dan Forkopimda Bapak Pengadilan, ada Ibu Kejaksaan saya, kemudian para Forkopimda lain, mohon maaf satu-satu. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Papua Tengah, Bapak
dengan Pak Lima, mewakili Pak Lima, karena tidak terima kita diagnos Pak Lima juga berjalan kita dan kemudian provinsi Bogor lainnya yang tidak kontribusi satu yang sangat saya kasih, saya hormati, saya banggakan mantan PJ Bupati Mimika yang hari ini kembali pada tugas pokoknya sebagai direktur otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Pak Sudaryanto sarjana pemerintahan dan Master S3 yang saya hormati seluruh pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Riau, yang saya hormati seluruh pejabat eselon 2 di Provinsi Papua Tengah, yang saya hormati para tamu dan undangan baik dari eksekutif, legislatif dan seluruh tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan dan para media massa baik media elektronik, media cetak yang meliput acara kita pada kesempatan yang berbahagia pada saat ini. Pertama-tama tetap mengucap syukur dan mengajarkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena perkenan dan izin Tuhan kami bisa melaksanakan salah satu agenda penting masyarakat Kabupaten Mimika sebagai agenda negara di Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini agenda kita adalah penaktifan kembali Bupati Mimika Saudara Dr. Martinus Omayan. Dengan proses penaktifan ini dilakukan karena saudara Bupati Omayan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar nomor 2 dari Pitsus TPK dari 2023 PN Makassar tanggal 17 Juli 2023 bahwa saudara Martinus Omayan terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa satu dan segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-haknya dalam kemampuan kedudukan harta serta martabatnya sebagai pejabat sebagai bupati di Kabupaten Mimika. Berdasarkan pasal 44 ayat 1, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan pada tanggal 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberhentian putusan pengadilan. Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan atau wakil gubernur yang bersangkutan dan menteri mengaktifkan kembali bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota yang bersangkutan. Terkait hal ini kita akan sedikit supaya kita bersama bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Undang-Undang Pemerintah Daerah pasal 44 ayat 1 menegaskan bahwa ketika seorang pejabat
bupati atau gubernur diberhentikan sementara oleh karena suatu kasus hukum. Di dalam masa perjalanan proses hukum itu hak sebagai bupati atau gubernur itu dicabut sementara. Gubernur dicabut sementara oleh presiden dan bupati dicabut sementara oleh menteri dalam negeri. Saya pikir pada Dr. Malik ketika melakukan memasuki proses hukum yaitu hak sebagai bupati diberhentikan sementara digantikan oleh para wakil dan seterusnya, kemudian para wakil bupati itu dan digantikan oleh para penjaga bupati. Ini sebuah pembelajaran pada negara Republik Indonesia. Negara kita itu adalah negara ini. Siapapun kita di negeri ini tidak ada yang terbaik, perlu dipahami. Siapapun kita di negeri ini tidak ada yang terbaik. Semua kita, semua orang masyarakat Indonesia itu wajib dan taat kepada. Tidak ada yang terbaik, tidak ada terbaik. Siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu tentunya harus diproses. Dan hukum juga yang akan menegakkan kebenaran. Jadi bukan dari informasi hukum yang penting, informasi hukum kita ini sangat penting. Saya pikir Bapak Indonesia sampai saya tidak paham tentang itu, tetapi masyarakat kita ini menjadi edukasi. Khusus kami Kabupaten Mimika ini menjadi edukasi untuk provinsi Papua dan berbagai daerah lainnya. Kapasitas saya ini saya bicara mengenai pendidikan negeri, sehingga harap ini menjadi satu edukasi hukum yang sangat penting di Papua. Jadi Bapak Malik mampu membuktikan pendapat hukum bahwa beliau tidak bersalah dari walaupun mampu positif dan juga ada beberapa dalam adat, tapi positif ini berlaku untuk pada negara baik pusat dan daerah. Jadi sekali lagi sampaikan bahwa ini menjadi satu edukasi politik yang sangat baik di negara kita. Jadi Bapak Malik kemarin diberhentikan, mungkin ada masyarakat yang mengatakan kenapa Kabupaten diberhentikan, kemudian ada itu kelompok-kelompok dan seterusnya. Tapi hari ini hukum juga yang dikembalikan bagaimana. Itu bahwa negara itu kita mampu membuktikan bahwa negara tidak bersalah. Ini yang paling penting. Jadi tidak berlain kalau tidak buat kelompok, kemudian buat nasionalisasi tenang, kemudian mengingatkan diri masuk pada proses-proses hukum supaya ketika kita dilakukan dengan proses hukum itu kita siap membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Nanti setelah ini seperti apa itu urusan lain. Tapi hari ini tugas Bapak Menteri dalam negeri adalah mengaktifkan kembali, mengembalikan posisi sebagai bupati, jadi Bapak Malik sebagai bupati. Jadi kita juga berapresiasi kepada Bapak Menteri dalam negeri. Saya sebagai pejabat gubernur provinsi Papua
jiwa kebapaannya dengan jiwa profesionalisme, pemimpin negara, bisa melihat segala sesuatu secara positif. Jadi kalau sebelum itu mungkin ada yang merasakan bagaimana bahwa negara menginginkan bahwa pemerintah pusat menginginkan itu sebenarnya tidak. Saya pikir dari mantan presiden tadi itu berbedanya sudah dikatakan bahwa hari ini dijawab bahwa negara sudah mengembalikan hak yang dibawa kepulauan sebagai bupati. Jadi kami bekerja dalam negeri bersama dengan negeri bahwa kita tetap memiliki informasi. Jadi sendiri menjadi apresiasi kita semua di Provinsi Papua. Itu sedikit penegasan yang mau disampaikan karena ini disampaikan dari Menteri. Satu lainnya bahwa kemarin mulai hari ini sudah aktif kami sebagai bupati dan kami terpisah tetapi ini pada asas hukum yang berlaku di negara kita. Bapak Ibu yang terhormati, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum untuk mengaktifkan kembali saudara Martinus Omalin sebagai Bupati Mimika masa jabatan 2019-2024 dan memberhentikan saudara Martinus Sumito sebagai pejabat Bupati Mimika. Terkait hal ini mulai hari ini Bapak mantan presiden sudah memiliki tugas sebagai pejabat Bupati Mimika dan akan kembali pada tugas pokok di Jakarta. Dan juga akan berpikir tentang otonomi daerah di Provinsi Papua. Jadi PR-nya masih bertindak. Proses yang telah berlangsung sejak peningkatan pejabat bupati sampai dengan pengaktifan kembali saudara Martinus Omalin sebagai Bupati Mimika merupakan bagian dari penegasan supremasi hukum di negara Republik Indonesia atau sebagai sikap pemerintah terhadap supremasi hukum di Republik Indonesia. Kepada saudara Martinus Sudaryanto Sumito atas nama Menteri Dalam Negeri dan pemerintah Provinsi Papua Tengah serta masyarakat Provinsi Papua Tengah mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tanggung jawab penyelenggaraan roda pemerintah di Kabupaten Mimika selama kurang lebih 2 bulan lebih di Kabupaten Mimika. Mungkin ada yang mau tahu masyarakat Pak Bupati ini salah satunya saya pikir aktor pelaku pembentukan Danadok dan orang pertama yang saya pilih untuk mendampingi saya sebagai pejabat sekda di Provinsi Papua Tengah. Dan kami dua bersama-sama sudah meletakkan Provinsi Papua Tengah dengan segala dinamikanya kurang lebih 910 bulan 8 bulan kabar bersama saya setelah itu 2 bulan ini saya mengusulkan untuk beliau membantu Bupati dan Wakil Bupati untuk membenahi pemerintahan di Kabupaten Mimika yang cukup tinggi, tetapi Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kurang lebih 3 bulan, 2 bulan lebih tadi, dan sudah melakukan tugas-tugas negara di Kabupaten Mimika, sudah membantu pemerintah untuk membenahi yang sebelumnya, dan hari ini tugas dan tanggung jawab sudah diberikan kepada Bupati
Dan kapan saya secara pribadi sebagai guru, saya juga berkenan karena beliau sudah memberikan dasar dan beliau kembali. Dan dari Partai Baru faktor-faktornya yang mampu menunjukkan jati diri kepada manusia dalam diri bahwa bisa berkarya berbeda. Mari kita berdoa. Pertama sudah siapkan semua semua sudah berpakai selama bulan bersama kita dan hari ini dilaksanakan oleh pejabat dan daerah. Sedangkan faktor lainnya, sekdanya masih sekda dari dalam medianya itu masih faktor pembinaan. Dari kita untuk proses Papua kita ya, itu kan kita sudah bisa berjalan begitu. Terima kasih. Jadi selamat kembali ke tempat tugas dan salam hormat untuk keluarga. Dan kita tetap pada satu tugas negara. Pasti masyarakat Papua ini akan datang bertemu lagi membuka tempat di sana. Ada beberapa balik ya dengan senang hati terima kasih kembali di termasuk tugas dan akan berkoordinasi terkait dengan pemerintah daerah di pusat. Mungkin hal-hal lain secara manusiawi barangkali ada yang melakukan staff saya atau masyarakat kami ada gangguan hal-hal yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Tinggalkan semua itu di sini mulai hari ini depan ke tempat kita dengan hati yang suci bersih dan semua pengalaman ini bisa dibawa ke kami dan saya percaya sebagai orang beriman Bapak akan melakukan tugas yang lebih dari direktur sendiri. Saya akan biasa sampai berempati di seluruh Indonesia dan bersama begini. Dan saya harap beberapa menteri nanti akan bertugas dan lebih baik dari kita. Kepada saudara Prince Malen, Bapak Dr. Malen, atas nama Menteri Dalam Negeri dan pemerintah Provinsi Papua mengucapkan selamat bertugas kembali sebagai Bupati Mimika dan ada beberapa pesan Pak Menteri dalam program prioritas nasional yang harus dan segera dilaksanakan oleh Bapak Bupati. Setelah ini, yang pertama, persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 atau persiapan anggaran untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan. Dan Polri, utamanya pengamanan pemilu kada. Sebagai informasi Bapak Bupati, tahun ini kita harus menganggarkan 40%. Untuk persiapan pemilu 2024 dan ini dilibatkan pada KPU, Bawaslu dan pihak keamanan. Nanti perhitungannya saya pikir mungkin saya kira sudah disiapkan di perubahan. Tapi ini wajib harus disiapkan 40% untuk pembiayaan pemilu. Kemudian 60%-nya nanti disiapkan tahun anggaran 2024. Tetapi karena pemilihan legislatif akan dilakukan di bulan Februari, jadi Bapak Bupati bagaimana caranya BPA harus sudah bisa ditetapkan di bulan Desember. Artinya itu sudah harus pembiayaannya 200 hari. Jadi dalam satu waktu bulan Maret, April dan seterusnya. Jadi pada saat melakukan evaluasi saya sudah tugas di Bapak Provinsi Papua Tengah untuk mengawasi dan kabupaten untuk penyiapan anggaran pemilu. Jadi untuk pemilu 2024 ini akan
diikuti dengan sidang-sidang. Saya mohon maaf untuk Bapak Ketua DPR. Saya ikuti ini penyerapan anggaran di Bapak Pendidikan yang masih 30%, sehingga Bapak Bupati, Pak Sekda, Pak Asisten dan seluruh pejabat keseluruhan di rumah pemerintah Kabupaten Dunia dilakukan sesuai percepatan. Sehingga dari 30% penyerapan ini bisa biasa kita bagaimana caranya bisa disampaikan. Ini kita harus masuk pada atmosfer yang lain. Itu baru 30%. Saya ingat DPR tidak mau membuat segala perubahan kalau menggunakan 50%. Ibu harap ini nanti diberikan secara baik oleh Bapak DPR supaya proses-proses ini berjalan di kita dalam 3 bulan. APBD ini kalau tidak ada penerapan ini juga saya nanti semua pemerintah pembangunan yang bisa melakukan baik dan masyarakat bisa menerima manfaat dan hasil proses kita. Perlambatan dari perlambatan dan pemerintah dalam penerapan ini. Pastinya ada ya, pastinya ada juga. Pastinya ada. Ya, pastinya nanti kalau Pak Bupati sebab penyerapan anggaran ini segera. Bagaimana caranya, saya tidak tahu caranya, silakan Bapak dengan pengurus KPD juga penyerapan ini ada di 50%. Karena APBD Kabupaten kita cukup tinggi daripada kabupaten yang lain, sehingga saya sangat bersyukur. Kemudian yang kedua, upaya penghapusan kemiskinan ekstrim target nasional maksimal sebesar 13%. Saya harapkan program prioritas nasional yang dibuka dan negeri, jadi Pak Bupati diharap setelah pengajuan kembali kemiskinan ekstrim terus diperhatikan. Saya minta dari Bapak mungkin hari ini setelah kami acara ini Pak Bupati, Pak DPR, terus kita seluruhnya kita sampaikan kita ke ini kan info ya, sebentar nanti yang sana kita semua di sana, kita semua di sana, ini dari Bapak Menteri untuk kita melihat masyarakat Papua asli yang ada di Pomang. Jadi di sini biasa Pak Bupati dan seluruh jajaran harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kita yang ada di Pomang. Jadi saya sudah berkata dari sebagai provinsi dengan kepala bidang perumahan hari ini sudah tiba di sini untuk melakukan survei dan kita harus bangun rumah untuk masyarakat kita khususnya ada di rumah besar dan tidak ada di dalam. Bapak saya masyarakat kita bisa masuk. Kita buat saya dalam ini karena dari perubahan sebelumnya masih tinggi. Tetapi ini kan dari pusat perhatian pemerintah pusat maupun dari daerah secara asli yang masih di bawah dari kemiskinan ini harus diberikan perhatian khusus. Kita akan intervensi dari pemerintah pusat. Saya tidak mau mengerti karena kita sangat beberapa minggu. Jadi kita bangun kembali rumah mereka dengan pola hidup. Yang ketiga, penanganan stunting itu 0% pada tahun 2024. Kami di Provinsi Papua Tengah sudah mulai menyusun satgas kami. Sekarang masih diuji oleh pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Provinsi Papua Tengah itu ada 8
kemudian penanganan pendidikan dan kesehatan tetap sebagaimana biasa secara khusus mengambil dalam memberikan pesan agar pembangunan perumahan sehat dan rumah yang unik bagi masyarakat Mimika secara khusus bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan Tomang. Mungkin itu beberapa hal yang kemudian dan hal yang saya sampaikan semoga kita yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua menyampaikan diri bagi bangsa dan negara secara khusus bagi masyarakat kita di Kabupaten Mimika. Secara pribadi saya sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Tengah saya memberikan apresiasi rasa hormat kepada Bapak Bupati sebagai anak adat, sebagai kepala suku, dan selamat kembali ke kampung, ke tanah kelahiran dan melaksanakan tugas. Dan saya percaya pasti akan memimpin Bapak dalam melaksanakan negara untuk pembangunan masyarakat kita di Provinsi Papua Tengah lebih umum dan khusus di Provinsi Mimika. Ini pesan semua masyarakat ASN semua bersatu dan mendukung Bapak Balik sebagai pemimpin kita di Kabupaten Mimika. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Mohon maaf apabila kata-kata ini Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Ibu Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah yang berkenan hadir sekaligus menyampaikan sambutan di siang hari ini. Bagi tamu-tamu yang kami hormati, dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Tanah Papua.
Mari kami sambut dalam doa. Anak Tuhan yang masing-masing doa dan saya akan berdoa dengan secara nyata. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini semua pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Timika, lapisan masyarakat, kami datang duduk di Aula MNI Jawara. Kami menyaksikan, melihat, mendengar Bupati diaktifkan kembali dan Bupati Presiden dinonaktifkan melalui Menteri. Ibu Gubernur datang dan melakukan semua hal itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujilah namamu. Hari ini kami berdoa dan serahkan semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam acara ini. Tuhan Yesus kita berkati. Kita tolong bimbing mereka, tuntun mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Bupati yang akan keluar dari rumah ini, dia akan turun ke lapangan dengan dia punya teman-teman, tapi tangan untuk menjalankan pemerintahan, mengabdi masyarakat Timika. Tuhan juga berkati. Tuhan juga tolong bupati yang berhentikan, dia akan pergi ke tempat tugas. Tuhan Yesus singkat tuntun dan pimpin jaga hamba di sana. Kami juga berdoa dan serahkan ke dalam tangan pemerintah provinsi, Ibu PJ Gubernur, dan rombongannya akan pulang ke tempat tugas mereka. Tuhan Yesus kita tolong. Umat Tuhan yang hari ini akan pulang ke masing-masing. Tetapi Tuhan, kasih Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing, sehingga kami bisa saling mengasihi satu sama lain untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di dalam Timika. Iri hati, dengki, marah, Tuhan Engkau jauhkan. Engkau persatukan kami di dalam kasih Kristus, sehingga kami dalam kasih ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Acara kegiatan untuk hari ini menyampaikan Bupati dan pemberhentian pejabat Bupati hari ini. Kami menutup hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kilas Mom yang telah membimbing kita dalam doa di siang hari ini. Semoga setiap kita diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan ada dalam sesi foto bersama. Yang pertama mohon berkenan Ibu Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah beserta Forkopimda Provinsi Papua Tengah. Didampingi Bapak Bupati Timika bersama Ibu Bapak Direktur yang hadir bersama-sama di siang hari ini.
Selanjutnya mohon perkenan Ibu Pejabat Gubernur. Izin. Kami minta dengan hormat kepada seluruh tamu yang untuk dapat berdiri. Mohon izin pengambilan gambar dari atas dan persilakan kepada seluruh awam media dan juru foto dapat mengambil gambar dari panggung. Satu kali kita salam komando. Baik, terima kasih. Selanjutnya mohon perkenan Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Ketua fraksi dan Ketua Komisi seluruh anggota DPRD Kabupaten Mimika mohon perkenan untuk mengambil sesi foto bersama Ibu Pejabat Gubernur Provinsi Papua, Bapak Bupati dan Bapak Direktur. Kepada seluruh awam media dan juru foto kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat pengambilan gambar dari arah bawah kembali. Mohon izin, sesi foto bersama dengan seluruh anggota DPR, Ketua dan Wakil Ketua 1 dan 2 adalah sesi foto terakhir, dan setelah itu kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Foto dulu, kalau itu Baik, mohon izin Ibu Bapak mohon melihat ke kamera dalam hitungan 1, 2, 3. Mohon izin sekali lagi 1, 2, 3. Satu kali kita salam komando, salam semangat untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Satu kali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon perkenan Bapak Ibu dan kami menghadiri dapat dengan untuk seluruh juru foto dan awam